lihat tangannya mana. Siap memuji nama Tuhan? Siap meninggikan nama Tuhan? Kita mau bangun diri, kita memuji dan bersyukur Tuhan. Saya semuanya itu bangun berdiri.
Siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan. Berikan tos satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik. Jangan dipegang. Jangan lupa semua yang di sorot juga. Oke. Ya, Lagu satu suka iya ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tidak capek loh saudara memberikan rezeki kita. Amin. Saya minta yang di belakang maju aja, yang depan dikasih yang muda, yang merasa muda aja. Masa kalah sama Oma, sama Pak Firman, sama Ibu? Saya hitung sampai 2 ya, 1, 2. Oh. Ayo. Kalau belum maju kita nggak mulai ya. Ya Pak. Maju sini. Ayo. Ayo maju sini aja. Ini dia. Tinggikan dirimu atas ilahi satu Tuhan di atas bumi. Tinggikan dirimu di atas ilahi satu Tuhan di atas
tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita menaikkan syukur pada Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, karena Dia telah mati buat kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup.
Yesus engkaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
memperingati kematian-Mu. Karena kematian-Mu, maka kami ada hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari betul bahwa Kau mengasihi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Engkau datang kepada setiap kami. Dan kami yang ada pada pagi hari ini, kami percaya kepadamu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup selama-lamanya. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih para pemain musik PR. Haleluya, amin. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus mati, betul ya? Betul ya? Hari ini Jumat Agung, betul ya? Atau saya salah? Benar ya? Mati ya. Besok hari Minggu dia bangkit ya, betul ya? Tapi hari ini saya nggak bicara tentang kebangkitan, kematian. Nah saya percaya hampir tiap tahun ini didengung-dengungkan terus, ya. Anda sudah berapa lama di dalam Tuhan? Saya sudah hampir 30 tahun. Iya, 30 tahun ya di dalam Tuhan ya. Dan setiap tahun kita mendengar tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lain. Saudara mau dengar? Amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Ditampilkan 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan bacakan firman Tuhan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat Korintus, dan hari ini Tuhan bicara kepada kita ini. Ini buat kita juga hari ini. Karena ini buat tahun yang lalu Rasul Paulus Tuhan menerima pewahyuan dari Tuhan dan dia tulis kepada jemaat di Korintus. Dia katakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu, atau dalam kurung, kalau kita baca terjemahan yang lain dikatakan jerih payahmu atau usahamu tidak sia-sia. Jadi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita percaya Yesus, engkau tidak sia-sia. Amin. Amin. Kita harus meyakini itu, saudara. Sebagai kita orang-orang yang beriman. Nah, saya percaya hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Kita, setiap kita dimurnikan dari setiap aspek kehidupan kita, yang terutama adalah karakter-karakter kita yang tidak baik. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen hanya menjadi orang Kristen saja. Amin, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Hari-hari ini Allah sedang memurnikan kita, saudara. Nah, Anda suka atau tidak suka itu pasti harus terjadi. Karena kalau baca Alkitab ini, memang itu endingnya itu, saudara. Yesus mati, dia bangkit nanti supaya ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa terima Yesus Kristus? Kenapa kita percaya Yesus?
Utamanya supaya kita punya kehidupan yang kekal, betul ya? Benar gak? Benar gak? Benar gak? Jadi jangan karena kalau orang kota di sana banyak, kalau dia terima Yesus, dia bilang, oh saya diberkati Tuhan banyak tak? Saya menjadi kaya, itu boleh-boleh saja. Itu nggak salah, itu boleh-boleh saja. Tapi bukan itu fokusnya. Nah kita clearkan ini. Saya melihat ya, terutama gereja-gereja besar di kota-kota besar, di kami di PSD. Mereka datang kepada Yesus karena berkat. Nah ini kita harus clearkan di sini, saudara. Nah saya katakan hari ini engkau datang dan saya datang kepada Yesus karena dia mati buat kita. Amin, saudaraku. Kita menjadi hidup selama-lamanya. Kalau kita baca, tapi kita nggak bahas itu. Saya percaya semua yang ada di sini tahu tentang itu. Nah, kita harus menjadikan satu itu pokok di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Supaya kenapa? Supaya ini tadi, saudara. Supaya jeripayah. Nah, nanti saya masuk di sini nanti. Supaya jeripayahmu selama engkau mengikuti Tuhan, kata firman Tuhan, supaya jeripayahmu, usahamu tidak sia-sia engkau mengenal Yesus. Amin. Amin. Tidak sia-sia. Harus kita meyakini, saudara. Saudaraku, hari-hari ini gampang kita mendapat satu pengetahuan tentang Tuhan. Nah, firman Tuhan digenapi di dalam Habakuk. Kalau nggak salah di dalam Habakuk. Ya, kita baca sedikit baca firman Tuhan ini ya, supaya kita mengerti, supaya kita tahu. Ini firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Saya punya catatan nih. Sabar sedikit ya, nggak lama Pak. Paling jam berapa? Paling lama setengah 12, nggak sampai setengah 12 selesai. Ya, oke, setengah 12. Di dalam Habakuk, Habakuk 3 kalau nggak salah. Coba kita baca. Coba kita baca Habakuk. Sebentar ya, sabar ya. Habakuk 3, coba Habakuk 3. Firman Tuhan berkata demikian bahwa pengetahuan semakin bertambah-tambah. Ini anak-anak teologi ini semua. Iya, Ibu Gembala. Ini anak teologi ya. Aku tahu dia di mana itu? Pengetahuan tentang Allah semakin bertambah-tambah. Di mana Habakuk berapa? Anak-anak teologi ya? Hah? Tahu di mana itu? Habakuk berapa itu? Pengetahuan tentang Tuhan semakin bertambah-tambah. Tiba-tiba. Habakuk 2 ayat 14. Ya, Habakuk 2 yang 14. Coba tampilkan. Ini firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan itu pasti digenapi dari hari ke hari, pasti digenapi. Hari-hari ini firman Tuhan ini digenapi terus menerus, saudara. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, firman Tuhan sedang digenapi hari-hari ini. Ya. Nah, Habakuk 2 yang 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Saudaraku, ini terjadi nggak? Dengan kita nonton YouTube, seluruh dunia bisa kita tahu. Kita nggak bisa dipermainkan lagi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Benar nggak? Benar nggak? Karena firman Tuhan bilang kepalsuan 1 Yohanes, kalau Anda baca 1 Yohanes, itu nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu banyak juga terjadi. Tapi bukan semuanya, banyak juga yang orang benar juga. Nah ini firman Tuhan ini digenapi. Pengetahuan
kemuliaan. Gampang sekarang, benar ya? Kalau kita mau khotbah juga, kalau kita nggak minta Roh Kudus juga bisa kita catat-catat. Kita nonton YouTube yang satu, kita ambil, bisa gampang sekali, gampang sekali kamu khotbah, kamu memberitakan Injil, kamu memberitakan firman Tuhan, terlalu gampang. Nah itulah Tuhan kasih kegampangan bagi kita, saudara. Jadi firman Tuhan Nabi Habakuk ribuan tahun yang lalu, Nabi Habakuk dia menubuatkan dan hari-hari ini terjadi. Luar biasa nggak firman Tuhan yang Anda baca? Amin. Amin. Amin ya. Amin. Haleluya. Jadi kita sangat bangga dengan firman Tuhan. Kita sangat bangga kita mengenal Kristus. Amin, saudaraku. Jadi jangan sia-siakan engkau dan saya pengenalanmu akan Tuhan. Jangan sia-siakan. Amin, saudaraku. Karakter kita harus diubah. Saya nggak bicara secara mendetail tentang karakter. Di dalam Yakobus dikatakan begini. Jadi iman kita kepada Yesus tanpa perbuatan, apa kata firman Tuhan? Jadi sia-sia Yesus mati hari ini ribuan tahun yang lalu. Iman kita kepada Yesus, saudara. Nah kalau perbuatanmu dan perbuatan saya tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau, kata firman Tuhan apa? Mati. Kalau mati itu nggak bisa hidup, saudara. Jadi nggak ada artinya kekristenan kita. Ya nggak ada artinya. Kamu nggak datang ke gereja. Kamu yang anak-anak kuliahan, sekolah kamu sampai 5 tahun, kita ambil S2 lagi, mati, nggak ada. Makanya ada firman Tuhan katakan di dalam Matius 21, Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena perbuatanmu, karena karaktermu tidak engkau rubah, engkau tidak mau. Engkau hanya sudah datang ke gereja supaya orang lihat kamu itu dia datang ke gereja pakai baju baru setiap hari Minggu. Apa-apa kalau wanita dia oles sana bagus itu, kalau enggak bagus juga, betul ya? Bagus dong. Wanita kalau nggak pakai, kalau dia nggak oles-oles ya memang udah begitu. Tapi bukan itu yang penting. Itu bagus. Jangan kalau orang Korea dia apa namanya, wanita-wanita Korea pakai apa dioperasi semua. Tapi sini memang ada yang operasi di sini. Amin. Istri saya nggak mau saya kasih operasi. Dia segini cantiknya atau jelek tetap segini aja cukup. Pasti dia cantik. Nah kamu di sini cantik. Amin. Nggak usah pakai operasi karena kita diciptakan. Nah jangan sia-siakan kematian Yesus, saudara. Haleluya. Nah, saya masuk di dalam firman Tuhan kita hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 11. Haleluya. Sebelum kita baca Kisah Rasul, kita baca dulu Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9 dikatakan begini tadi, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Allah telah membeli kita. Saya dari suku Nias. Ada yang suku Batak? Ada yang suku Batak? Kamu sudah dibeli oleh darah Yesus. Ambon? Ada? Ambon, ya. Dari mana lagi ya? Dari suku Jakarta. Istri saya dari Jakarta, Betawi, Kalimantan. Firman Tuhan pegang nih, saudara. Allah telah membeli kita. Lunas dia bayar.
bayar. Dia beli dengan darahnya yang mahal. Hari ini dia mati. Oleh sebab itu saudaraku, agungkan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita masuk di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Nah, saya bicara tentang tidak secara mendetail tentang kedatangan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus datang? Semua percaya, amin. Katakan dengan amin. Kami percaya Tuhan. Ayo katakan, kami percaya Tuhan Yesus akan datang. 1, 2, dan 3. Kami percaya Tuhan Yesus akan datang. Kenapa saudaraku? Ada survei 16% luar biasa ini. Nah, saya percaya orang-orang sini harus percaya ini. Tunggu ya, cuman saya harus catat. %16 saudaraku. Hasil survei menurut hasil survei bilangan research center. Ini satu di Indonesia yang survei ini adalah salah satu yang dipercaya di dalam kekristenan di Indonesia. Kalau mereka mensurvei apa-apa. Dibilang dikatakan menurut hasil survei spiritual bilangan research center PRC, 6-12% orang Kristen tidak percaya Alkitab. Aduh, saya harap di sini nggak ada yang nggak percaya, tadi sudah sama-sama ya, amin ya. Aduh, nah, kita kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 11. Saya ingin bicara sedikit, tapi nggak bicara. Saya bicara tentang tujuan kedatangan Tuhan kembali. Kenapa dia datang kembali? Dia datang udah pertama sekali, betul ya? Kenapa dia datang kedua kali? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit waktu Yesus naik ke surga? Kalau baca Kisah Rasul, orang-orang Galilea melihat Tuhan Yesus. Yesus ini yang terangkat ke surga, kata firman Tuhan, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi si BL tadi waktu dia doa terakhir, dia bilang, Tuhan, kami menunggu kedatangan. Waktu saya dengar, iya. Ini saya harus sampaikan sedikit. Tidak semua ini, saya hanya sampaikan tentang tujuan kedatangan. Boleh Anda percaya saya punya khotbah, boleh tidak. Maka perhatikan, apalagi anak-anak teologi di sini. Kalau salah bilangin saya enggak. Enggak apa-apa ya, saya akan bertobat. Saya akan rubah betul. Orang yang sombong itu, saudaraku, ada. Kenapa ya saya khotbah hari ini? Memang saya harus khotbah begini. Haleluya. Biasa orang sombong itu tidak mau kalau ditegur, nggak mau. Tapi nggak ada di sombong sini ya. Jangan sombong ya. Apa artinya sombong? Sebelum saya masuk ke situ ya. Artinya sombong itu adalah menolak kebenaran. Kedua, artinya apa lagi sombong? Merendahkan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain ya. Itu sombong namanya. Jadi bukan karena kita punya uang jadi sombong, enggak. Yang sombong itu menolak kebenaran. Jadi jangan tolak Tuhan Yesus itu.
Kalau engkau tolak itu yang kau baca setiap hari, engkau mengakui bahwa dia telah mati, hari Minggu dia bangkit, engkau sombong. Nah kata Yesaya, orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Kedua, ingat ini, jangan merendahkan orang lain. Apapun statusnya, sosialnya. Haleluya. Amin. Jangan sama kita di depan. Nah kembali kita tadi, tujuan Tuhan Yesus, kata firman Tuhan tadi kisah Rasul, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, saudara. Jadi Yesus akan datang kembali. Nah semua, saya percaya semua kita, semua gereja menantikan itu, saudara. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Supaya kita masih bisa mengatakan kepada orang nanti, oh Yesus itu adalah Tuhan yang disembah. Kalau hari ini enggak dong, betul ya? Ada orang Dayak dia sembuhkan orang yang ibu-ibu itu ya, di YouTube ya. Bukan hanya Tuhan ini, bukan hanya kita aja yang bisa menyembuhkan orang, saudara. Betul ya? Orang lain bisa menyembuhkan. Nah, kalau dunia ini nggak percaya Yesus semua, ya dia bilang, saya mau sembuh, dia menyembuhkan saya percaya dia, nggak apa-apa. Amin. Tapi tetap pegang Yesus. Tadi saya katakan 1 Korintus 15. Karena jeripaya kita tidak sia-sia, ini dia. Yang tidak sia-sia ini dia, saudara. Tujuan Tuhan Yesus datang kembali. Apa tujuannya, saudara? Ada banyak, ada 8 yang saya catat di sini, saudara. Tujuan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini ada 8, 12. Saya catat, saudara. Nah, saya dapat ini, saudara, waktu pandemi 2 tahun yang lalu. Saya belajar Alkitab. Dan saya belajar juga dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya sinkronkan, saudara. Makanya hari ini saya berani mengatakan, saya berani menyampaikan karena 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya belajar. Walaupun tidak sempurna, saudara. Saya bukan orang teolog, tapi hanya jemaat biasa aja, tapi yang mau belajar tentang Tuhan. Dan saya belajar, saya sebelum masuk begini, saudara, ada urutan kedatangannya. Oh ini kalau kita pelajari ini enak nih. Ya, urutan kedatangan Tuhan itu udah sampai di mana sih? Urutannya itu, urutan pertama tanda-tanda akhir zaman. Kita nggak bahas di sini, hanya saya kasih pandangan aja. Ini urutannya, ini sedang terjadi nih tanda-tanda akhir zaman. Peta zaman, kalau kita belajar tentang peta zaman, wah, asik benar ini kalau belajar Alkitab. Engkau akan bersuka cita, engkau akan mengatakan luar biasa hidup saya boleh mengenal Kristus luar biasa. Kalau kau belajar, apalagi anak-anak teologi, ini anak-anak yang teologi itu pasti anak-anak yang suka baca Alkitab, betul ya? Ya iyalah, pastilah, ya iya, betul ya? Amin, iya dong, iya dong. Yang bukan anak teologi aja suka dia baca Alkitab, apalagi anak-anak teologi. Haleluya, haleluya, amin. Nah kedua, peta zaman bangsa-bangsa. Oh kalau kita belajar itu urutannya, itu sudah terjadi semua, saudara. Ketiga masa Israel, nah itu lagi. Kalau kita lihat Israel sekarang, itu sedang terjadi, itu urutannya. Keempat, kelima, zaman pemulihan gereja. Nah ini sedang terjadi. Makanya saya tadi katakan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi zaman pemulihan gereja. Makanya kita bisa memuji menyembah Tuhan hari ini karena dipulihkan gereja. Kalau kita belajar tentang sejarah dari tahun 150 sampai tahun begini sampai hari ini, itu pemulihan gereja hari ini. Makanya kita bisa berbahasa, oh dipulihkan pujian dan penyembahan. Oh kalau kita belajar ini asli. Keenam, pengangkatan gereja. Nah ini dia. Ini yang belum terjadi. Ini yang sedang. Tapi saya tidak bahas, hanya kasih urutan. Yang saya bahas itu tujuan kedatangan Tuhan.
Saya hanya kasih gambaran saja, wawasan saja, istilahnya edukasi lah. Makanya saya bilang tadi, kalau nggak benar nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi, Pak Firman atau Pak Firman yang kamu ngomong kemarin salah itu. Oh, boleh saya belajar dari Anda. Amin. Haleluya, karena kita saling belajar satu sama yang lain. Haleluya. Masa pemerintahan antikris, nah ini gila ini. Ini gila kalau pemerintahan antikris itu gila benar-benar. Ini pasti terjadi, saudara. Pasti saya percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini hari-hari ini sedang digenapi, saudara. Apa yang dicatat para nabi-nabi, apa yang dicatat para rasul-rasul sedang terjadi, dan saya tahu Anda melihat itu semua. Masa kesusahan besar. Hari ini belum ada kesusahan besar. 9, baru Yesus datang kedua kali. Baru masa 10.000 tahun damai. Nah, saya nggak tahu apa 1000 tahun itu bagaimana. Ada orang teolog berkata itu lama sekali pemerintahan damai. Hari ini kita nggak bisa mendapat pemerintahan damai. Bagaimanapun siapapun yang memerintah Indonesia, enggak. Selalu ada aja yang kurang tidak baik. Memang begitu lagi. Makanya kita nantikan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Masih keadilan, kebenaran, tidak ada korupsi lagi, saudara. Makanya kalau saya dengan istri saya di rumah, kalau lagi tiduran, cepat-cepat aja Yesus datang ya. Bukan karena kita nggak ada uang. Bukan. Ada istri saya, mungkin karena kita nggak ada uang kali, makanya kita, bukan nggak ada, maksudnya nggak banyak uangnya, kita mengatakan supaya Tuhan Yesus datang cepat-cepat. Tapi bukan, saudara, tapi kerinduan ini. Kenapa? Karena saya baca Alkitab dengan benar. Saya selidiki Alkitab. Itu yang paling indah nanti, saudara. Nah, sebelum dia datang, ya kita harus berbahagia dengan apa yang ada kepada kita hari ini. Amin, saudaraku. Mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, apa tujuan Tuhan Yesus datang? Tujuan yang pertama, memerintah atas segala bangsa di dunia. Pemerintahan hari ini tidak ada yang masif, yang baik. Betul ya? Selalu pemerintahan pun di dunia ini selalu tidak ada yang satu yang baik, tidak. Dan kita nggak mendapatkan yang masif. Enggak. Hanya kedatangan Tuhan tujuan. Makanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, supaya kita umat Tuhan melihat itu. Hari ini kita nggak bisa melihat, saudara. Makanya kita berdoa terus. Kayak di bangsa Indonesia masih banyak yang korupsi. Betul ya? Hukum diabaikan. Yang punya uang, hukumnya boleh dia beli. Itu kenyataan. Dan memang itu yang terjadi. Nggak bisa dihapus. Yang miskin nggak ada uang, susah kita mencari keadilan. Itu kenyataan. Kita berani, saya berani ngomong begitu karena kenyataan. Dan itu akan terjadi siapapun yang memerintah bangsa ini. Yang memerintah bangsa-bangsa juga akan terjadi terus-menerus itu. Paling ada di Mina. Dulu Pak zaman Soeharto, saudaraku, korupsinya ya hanya kalau kita baca, kalau anda ini masih muda ya, 30 tahun yang lalu, kalau pemerintahan Indonesia dulu Pak Harto, korupsi itu menurut mereka itu yang kita dengar hanya orang yang ada di sekeliling dia. Tapi kalau sekarang semua bisa korupsi, nggak bisa. Nah, yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan, berdoa. Amin. Kita berdoa terus, nggak apa-apa biar terjadi, tapi kita berdoa. Ada 1-2 yang baik, masih ada. Amin. Oleh sebab jangan berhenti berdoa buat Indonesia. Amin, saudaraku. Kami di BSD terus 24 jam. Itu di gampang sekali karena ada Zoom. Kalau di desa enggak ya, enggak ada Zoom ya. Susah ya, belum ya. Bukan belum.
Belum ya, Raul ya. Kalau di Jakarta sekarang udah Zoom, gak usah ketemu. Dan ketika kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing, kita berasa belajar menghormati Tuhan. Karena kita cuma sendiri dong kalau Zoom, betul ya? Nggak ada yang lihat kita, saudara. Kita pakai celana mau apapun nggak ada yang lihat. Yang dilihat kan cuma ini kita, betul ya? Tapi kita melakukannya kan buat Tuhan, betul ya? Tapi kita belajar, saya sendiri belajar menghargai Tuhan walaupun sendiri, walaupun nggak ada yang lihat. Jadi belajar kita mengatakan bahwa Tuhan melihat saya loh dari surga. Kalau di sini kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu kan karena orang lain, tidak apa-apa juga itu. Tapi kalau di Jakarta Zoom itu cuma gerakan doa di Jakarta itu luar biasa. Dan hampir seluruh Indonesia. Karena saya ada di jaringan doa nasional. Di mana-mana mereka berdoa. Berdoa. Oleh sebab itu berdoalah terus menerus. Amin. Jadi tujuan yang utama memerintah atas segala bangsa di dunia. Ada ayatnya? Ada dong. Kalau nggak ada ayatnya, salah dong. Di dalam Zakaria 14 ayat 9. Coba tampilkan. Zakaria 14 ayat 9. Baca. Kamu, nih. Kamu baca ya. Kamu. Saya khotbah di sini. Itu ada depan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Zakaria menubuat. Ini sudah terjadi. Sudah? Belum ya? Tadi kalau Habakuk 2 yang 14 terjadi ya? Benar ya? Tapi ini belum terjadi. Terjadi nggak ini? Tujuan tadi Tuhan. Karena ada firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi kita harus percaya firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang, Tuhan akan berkati kita, kita berdoa supaya Tuhan berkati kita. Amin. Kami saudaraku 30 tahun melayani di sini. Gak ada satu gereja pun membayar kami. Betul. Saya bangga dengan itu, dengan istri saya. Bukan bangga sombong, tidak saudara. Kalau pendeta besar kan bangga dia udah 30 tahun dia melayani Tuhan ya. Betul ya? Oke, bagus juga itu dong. Betul ya? Benar. Dia juga melayani, bawa jiwa kemana-mana. Dia bangga dengan itu. Saya bilang kepada istri saya, apa yang kita bangga kepada Tuhan? Saya bangga juga, bukan sombong. Kalau sombong tadi apa? Dia merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Ya, bukan sombong. 30 tahun kita melayani. Saya kadang-kadang mikir. Satu sebulan. Kadang-kadang saya nangis. Kemarin waktu saya antar istri saya ke kerja. Nangis. Kadang-kadang nggak ada uang kita sih. Tapi Tuhan kasih. Bukan lebih, kita nggak lebih. Kalau lebih siapa? Jadi oleh sebab itu minta kepada Tuhan supaya Tuhan lakukan sesuatu bagi kita. Amin saudaraku. Dan itu firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, mungkin hari ini kita belum mendapat. Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum pemerintah, betul ya? Kami minta kepada Tuhan 1 juta US dollar. Tapi hari ini belum dapat 1 juta US dollar. Itu 1 juta US dollar berapa sih? Sekitar 15, ya 15 satu, nah, begitu dolar Amerika. 15 miliar, sekian. Tapi hari ini belum dapat. Tapi kami minta terus. Kalau Tuhan nggak kasih juga maka ya udah, Tuhan coba datang. Tapi nggak apa-apa, nah, betul nggak? Minta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan? Filipi berkata begitu. Di dalam Filipi 2 atau di mana? Nyatakanlah keinginanmu. Betul. Nyatakanlah keinginanmu.
yang belum kawin. Ya, anak-anak muda. Dulu saya belum kawin, saya minta. Tapi saya minta dari agama lain. Ya, harus iman. Dan Tuhan kirim. Ya, saya minta. Waktu saya melayani Fatmawati, saya lihat, pasti deh, itu dia. Tapi 2 tahun lama, saudara, tidak langsung hari itu. Minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu. Haleluya. Kedua, saudaraku, apa tujuan Tuhan datang kembali yang kedua? Menyatakan kemuliaan Allah di bumi. Kalau sekarang kan kemuliaannya belum. Ada orang percaya seperti saya bilang tadi. Di budaya itu orang percaya, lebih percaya kepada dia. Ada banyak anak Tuhan lebih percaya kepada dia. Benar nggak? Benar ya? Lebih percaya. Karena dia melakukan sesuatu yang sosial. Dia menyembuhkan orang. Dia lebih percaya. Benar ya? Ngambil tante. Ya. Enggak kelihatan bos. Tapi nanti kata firman Tuhan, tujuannya itu yang kita nanti. Walau hari-hari ini juga bisa pakai kita juga, betul ya? Bisa, ya. Bisa Tuhan pakai. Bisa dipakai Tuhan. Tapi yang masif, lihat keagungan Tuhan. Oh, Yesus yang kita sembah selama ini, Yesus yang kita agung-agungkan selama ini. Setiap minggu kita datang ke gereja, kita di rumah berdoa bersama-sama, kita luangkan waktu kita kepada Tuhan, Dia akan menyatakan kemuliaan Allah di bumi. Matius 19 ayat 20. Satu lagi, setelah ini satu sudah selesai. Masih banyak sih, tapi cukup. Matius 16 ayat 20. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan balas. Tuhan yang mengatakan ini, bukan saya. Kan kita percaya firman Tuhan tadi ya. Ingat ini, Dia akan membalas setiap perbuatan. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 baca di rumah nanti. Jadi dia nggak tahu apa Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nggak ada persoalan. Kalau perbuatannya nggak benar, jadi ada pendeta besar di Jakarta jadi homo. Pernah dengar? Homo. Pakai Tuhan luar biasa. Saya nggak usah sebut nama. Itulah pendeta. Homo. Melayani udah puluhan tahun. Tapi bisa jadi homo, baru ketahuan. Ini punya edukasi aja, betul ya? Punya wawasan kita. Supaya kita punya wawasan. Dan saya berharap kita yang ada di sini benar-benar hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan dengan benar. Amin. Itu saja. Itu wawasan. Dan itu pasti terjadi. Memang Alkitab sudah katakan. Jadi kita nggak usah bicara orang dunia, orang di dalam kita. Nah, kita berdoa, saya berdoa supaya kamu di tempat ini. Saya pribadi juga benar-benar ikut Tuhan dengan benar. Haleluya. Amin. Dan terakhir banyak lagi, satu lagi saya ingin kasih tujuan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tadi pertama dikatakan memerintah atas segala bangsa di bumi. Wastaga, kalau dia memerintah adil, benar. Gak ada neko-neko lagi. Kita melihat keadilan yang seadil-adil. Kita melihat kebenaran yang sebenar-benarnya, saudara. Kalau hari ini kan kita mau yang benar, tapi ada. Kita aja dulu yang benar. Karena kita dibenarkan oleh Yesus. Amin, saudaraku. Bukan kita yang benar, tapi Yesus yang membenarkan kita. Dia mati. Tadi dia mati hari ini. Bukan karena kebenaran kita, saudara. Tapi dialah yang membenarkan kita, saudara. Itulah kekristenan.
Kita nggak cari kebenaran itu, tapi Yesus sudah memberikan kebenaran. Kita hanya mengerjakannya. Kata di dalam firman Tuhan di dalam Filipi ya. Kerjakan saja. Jangan kerjakan sendiri, harus dengan kekuatan dari Allah. Amin, saudaraku. Mari kita bersekutu di sini. Satu sama yang lain. Kita sama-sama. Gak ada yang hebat di antara kita. Amin, saudaraku. Amin. Kita sama-sama. Dan terakhir, tujuan kedatangannya yang ketiga, mengangkat orang-orang kudusnya sebagai imam. Siapa orang kudusnya? Gak berani kamu ngomong kita. Siapa orang kudusnya? Kamu ya? Kamu orang? Bukan. Kamu dong orang kudusnya. Berani katakan begitu. Siapa orang kudus? Kamu. Benar kita ya. Kita orang kudus. Kita. Kalau saya doain ya, satu-satu saya doain supaya kudus semua. Enggak. Tuhanlah yang menguduskan kita, amin saudara. Itu pegang itu. Kita bisa melakukan dosa, masih bisa saudara. Saya juga kadang-kadang. Tapi minta ampun kepada Tuhan. Satu saat engkau tidak akan bisa. Semua kita di sini orang kudus, amin. Bukan karena kamu, tapi karena Kristus sudah mati hari ini. Jadi kata firman Tuhan, mengangkat orang-orang kudusnya sebagai imam dan raja. Makanya tadi saya kasih urutannya tadi kan. Kalau dia memerintah 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun nanti. Kita baca terakhir Daniel 7 ayat 18. Supaya ada firman Tuhan ini. Terakhir. Daniel 7 ayat 18. Adik di atas ya, di sana ya. Ya, bagus, pintar. Adik. Daniel 7 ayat 18. Kamu yang baca. Ya. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ya. Bahkan kekal selama. Ayat 27. Satu lagi ayat 27. Sama. Ayat 27-nya. Ya, coba. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ya, kalau sekarang tak bisa dong, gitu ya. Hanya patuh kita kepada Jokowi pemerintahannya, gitu ya. Belum. Tapi ini firman Tuhan akan digenapi. Amin. Sebab itu kita bersuka cita. Haleluya. Mari kita bangkit beri, kita nyanyi satu lagu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, bisa ya? Kasih-Mu. Ayo WL, teman-teman. Bisa? Kasih-Mu. Ya. Bisa? Hah? Bisa nggak? Gak apa-apa kalau kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, ya. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus ku ragu. Ku percaya, ku andalkanmu. Harapan kami Tuhan, Engkau satu-satu harapanku. Amin. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku andalkanmu. Tak pernah gagal, amin. Tak pernah gagal rencana-Mu, bagi jalan-Mu, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, saya telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat bagi mereka semua yang hadir pada siang ini, menjelang siang ini. Tuhan, biar urapan-Mu tercurah bagi mereka, dan biar hidup mereka, karakter mereka sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Tuhan, tolong setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar apa yang menjadi keinginan mereka, Tuhan, Engkau dengar di sorga. Oh, sabalaba sandalaba. Mari Bapak, mari teman-teman, Bapak-bapak, Ibu sekalian, mari apa yang kau rindukan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Biar pagi ini Tuhan melawan engkau, Tuhan mensyama engkau, Tuhan mendengarkan apa yang kau rindukan. Minta kepada Tuhan. Lepas pribadi, minta kepada Tuhan, minta. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih. Dia mati buat kita, mati saja Dia kasih, Dia buat kita. Kehidupan kekal Dia berikan buat kita, apalagi dengan yang lain. Asal engkau meminta kepada Dia, minta. Sebelum kita tutup, ayo minta. Ada kuasa Allah sedang menjamah engkau, sedang mendengarkan engkau pada siang ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan, engkau mendengar hati setiap umat-Mu yang hadir pada siang ini. Tuhan, engkau mendengarkan hati mereka, Tuhan, dan biar itu terjadi menurut kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, we worship you, Lord. We worship, jumpai umat-Mu Tuhan. Jumpai mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, laba syaka bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkan setiap hati cerita, keinginan pada para umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih, haleluya. Oh, labasyakala. Harapanku
Yesus. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Kristus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Kristus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini hidup kami Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Engkau siapkan Tuhan. Jika roh jahat yang akan mengganggu kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau pujikan, bersyukur padamu Tuhan.
Diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Sebentar kita akan doa untuk negara, kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk semuanya. Saya mohon Oscar untuk berdoa. Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau satukan hati kita, iman kita mau berdiri buat bangsa kita. Karena kita percaya bahwa keberadaan kita di bangsa ini bukan suatu kebetulan. Tuhan menempatkan kita di bangsa ini untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi penopang, untuk kita bersyafaat buat bangsa kita. Saya percaya satu hal, bahwa bangsa kita masih ada sampai dengan hari ini karena ada anak-anak Tuhan yang berdiri buat bangsa ini. Amin. Dan kita diberi kepercayaan, diberikan kehormatan untuk kita menopang, kita berdoa buat bangsa kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih buat kematian-Mu 2000 lebih tahun yang lampau, buat kehidupan kami. Engkau menebus kami Tuhan. Engkau membayar kami dengan darah yang mahal, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan kami diberikan anugerah untuk kami mengenal Engkau, kami menerima keselamatan itu Tuhan. Terima kasih, dan bahkan kami bersyukur kami boleh lahir sebagai orang Indonesia. Tuhan menempatkan kami di bangsa Indonesia ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau punya tujuan, Engkau punya rencana Tuhan atas kehidupan kami bagi bangsa ini Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami menyatukan iman kami, percaya kami Tuhan, untuk kami membawa bangsa kami sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Tuhan, ampuni bangsa kami yang seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan, yang seringkali melakukan kejahatan, yang seringkali Tuhan melakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, korupsi, nepotisme, kolusi di dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami di semua sektor, di semua bidang di dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa hatimu sedang berada di bangsa kami Tuhan. Matamu sedang tertuju buat bangsa kami Tuhan. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, kami percaya ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Mazmur 91 terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa ada shalom-Mu atas Indonesia. Ada lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Engkau sedang membangkitkan pasukan-pasukan-Mu. Engkau sedang membangkitkan penginjil-penginjil-Mu. Engkau sedang membangkitkan misionaris-misionaris atas bangsa ini Tuhan. Sampai bangsa Indonesia
mengalami lawatan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan yang besar seperti yang belum pernah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami juga membawa pemerintahan di bangsa kami Tuhan, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, sampai RT, dari pusat sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang merugikan bangsa ini Tuhan, biar dengan cara-Mu sendiri Engkau yang berperkara dengan mereka di dalam nama Yesus. Dan Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang mencintai bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Biar pemilu 2024 Tuhan, biar Engkau yang mengendalikan semuanya, Engkau yang menetapkan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dari presiden sampai pemerintah-pemerintah daerah. Engkau sendiri yang menetapkan di dalam nama Yesus. Kami minta pemimpin-pemimpin yang dari Engkau Tuhan, bukan yang pemimpin-pemimpin yang bukan dari Engkau, di dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun di antara mereka yang memerintah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau sangat merindukan persatuan Tuhan di antara umat-Mu. Engkau berkata bahwa Bapa, satukanlah mereka sama seperti Engkau dan Engkau adalah satu. Biar lewat persatuan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, biar tubuh Kristus di bangsa kami ini Tuhan, apapun gerejanya, apapun denominasinya, apapun sinodenya Tuhan, tapi yang penting percaya Yesus, biar itu menjadi sebuah persatuan yang akan menopang satu sama lain di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ketika tubuh Kristus di Indonesia ini Tuhan bersatu, maka akan terjadi lawatan Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati setiap gembala-gembala, Engkau memberkati setiap penginjil-penginjil, misionaris-misionaris, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka, biar Engkau Tuhan yang sumber segala bangsa, yang menjadi sumber segala berkat. Engkau yang memiliki langit dan bumi, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mencukupkan kehidupan mereka, bahkan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, biar Tuhan yang menyertai, Engkau mengurapi mereka dengan otoritas dan kuasa. Lebih daripada itu, biar cinta-Mu yang menguasai hidup mereka Tuhan, sehingga ketika mereka melayani, bukan mereka melayani dengan pikiran mereka, tapi mereka melayani dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi bangsa kami ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mengembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan dan Raja kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Doa berkat samita pemerintah. Sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan, mari kita seperti biasa kita akan doa Bapa kami untuk semuanya. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Firman yang memberitakan Firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Urapi dia Bapa, dimanapun dia berada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Bapa, urapan dan kuasa-Mu bekerja untuk Bapak Firman bersama istrinya. Berkati juga anaknya Tuhan, baik juga pasangan hidup anaknya yang terbaik yang daripada Engkau. Bapak, terima kasih Kau berkati juga semua anak-anak hamba-Mu, cucu-cucu hamba-Mu yang sangkakala Tuhan, yang sedang skripsi,
yang sedang proposal. Tuhan Kau berkati dia, untuk dia bersandar di bawah kaki-Mu Tuhan, karena hanya Engkau-lah Bapa segala-galanya bagi mereka. Bapa berkati juga Bapa anak-anak-Mu yang kuliah Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus. Bapa hanya Engkau Bapa satu-satunya Bapa yang harapan besar daripadanya. Tuhan berkati juga Oscar dan juga berkati juga untuk dosen Bapak yang memimpin anak-anak wanita dan pria. Bapak kami percaya Kau tambah-tambahkan hikmat, kemampuan, kesabaran yang daripada Engkau. Bapak terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Oma Tina yang kurang sehat tubuhnya. Meskipun dia kurang sehat tubuhnya, tapi dia tetap datang mencari Engkau Tuhan. Berkati Bapak, Kau berikan kesembuhan yang daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat yang ada pada pagi hari ini Bapak, yang punya usaha Kau berkati, yang berternak Kau berkati, yang juga yang berkebun Kau berkati Tuhan Yesus Bapak, dan juga yang bekerja Kau berkati Tuhan, yang semuanya apapun yang mereka kerjakan berkati mereka semua Tuhan. Bapak kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kuasa-Mu bekerja bagi anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau. Bapak kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai gembala sidang, bahwa lawatan-Mu yang luar biasa pada pagi hari untuk seluruh jemaat El Shaddai dan juga Sangkakala semuanya. Bapak kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu ada untuk kami. Bapak terima kasih Bapak, Kau telah berkorban untuk kami di kali salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami ada hari ini Bapak. Bapak terima kasih Bapak yang baik. Bapak terima kasih, berkati tim pemain musik El Shaddai, berkati WL, berkati singer Bapak yang ada Tuhan, berkati LC di semua yang terlibat melayani Kau pakai lebih-lebih lagi Bapak dari dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami serahkan doa yang kami panjatkan ini, kami aminkan Bapak dengan iman percaya kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.